Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nyanta dengan NPM 2021010141. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS Fikih Mawaris Kontemporer dengan dosen pengampuh Bapak Abdul Qadir Jailani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus sengketa harta warisan membuat hubungan keluarga menjadi runyam di Nusa Tenggara Barat. Ibu dan anak saling lapor ke polisi karena sama-sama merasa dirugikan. Kasus bermula ketika seorang ibu bernama Kalsum kehilangan suaminya yang meninggal dunia. Dia mendapat warisan berupa tanah seluas 4.000 meter persegi. Tanah itu lalu dijual oleh anak sematawayangnya yang bernama Mas Hun senilai 240 juta rupiah. Dari hasil penjualan, Mas Hun hanya memberi sepeda motor senilai 15 juta rupiah kepada Kalsum. Sepeda motor itu lalu dipinjamkan Mas Hun ke sanak saudaranya yang lain. Dengan kata lain, sepeda motor pemberian Mas Hun tidak hanya dipakai oleh Kalsum saja, tetapi BPKB masih dipegang Mas Hun. Mas Hun tidak terima ketika sepeda motornya pemberian dipakai sanak saudara lainnya. Kasareskrim Polres Lombok Tengah NTB AKP Priyo Sahartono mengatakan Mas Hun meminta kembali sepeda motor tersebut. Mas Hun lalu melaporkan sang ibu yakni Kalsum ke kepolisian. Namun sepeda motor tersebut Mas Hun lalu melapor sang ibu yakni Kalsum ke kepolisian. Namun Polres Lombok Tengah dengan alasan kemanusiaan memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Mengutip sejumlah media, Kalsum mengaku sering dihardik oleh Mas Hun, akan tetapi Kalsum tetap menganggap Mas Hun sebagai anaknya. Hingga kemudian Kalsum melaporkan Mas Hun ke kepolisian. Pengacara Kalsum, Anton Harlawan, mengatakan kliennya tidak diberikan uang hasil penjualan tanah sesuai dengan tatanan ilmu faraid atau pembagian warisan. Mestinya Kalsum mendapatkan setengah dari nilai harta suaminya. Tapi di mana uang tersebut tidak ada, melainkan klien kami hanya diberikan 15 juta karena Anton mengutip antara alih-alih memberikan uang ke ibunya dan hasil penjualan tanah sesuai pembagian warisan, Mas Hun justru meminjam lagi uang tersebut yang sebesar 15 juta rupiah tersebut. Uang itu pun diminta kembali oleh Mas Hun dengan alasan beli motor. Kalsum, sang ibu, lantas melaporkan Mas Hun ke kepolisian terkait dengan pelanggaran tindak pidana penggelapan harta warisan. Berkaitan dengan pembagian harta warisan, Anton juga berbicara untuk melanjutkan perkara ini ke ranah pidana. Pekan depan kami akan ajukan gugatan perdata, kata Anton. Selain itu, Mas Hun juga dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Itu dilakukan karena Mas Hun diduga sempat mencemarkan nama baik di media online. Jadi terlapor atau Mas Hun mendapat fitnah dan mencemarkan nama baik klien kami melalui media online dengan mengatakan bahwa klien kami menggelapkan sepeda motor, padahal dengan jelas sepeda motor tersebut dibelikan klien kepada kami dengan jerih payah dan keringat sendiri, ujarnya. Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menerapkan konsep restoratif justice dalam menindaklanjuti kasus pembagian warisan itu. Kasus tersebut tidak akan diusut dengan kacamata hukum saja. Nanti kita akan gunakan konsep restoratif justice karena persoalan seperti itu tidak bisa kita lihat
hanya dari kacamata hukum saja, tanpa melihat asal-usul permasalahannya. Jadi akan kita dudukan bersama, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Hari Barata, mengutip antaranya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.